Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya dari kelas 2A Pendidikan Geografi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembelajaran geomorfologi umum. Penjelasan tentang bentuk lahan asal marine. Bentuk lahan asal marine adalah sebuah bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas laut, yaitu adanya tenaga gelombang dan arus laut. Gelombang dan arus laut akan mempengaruhi terjadinya pasang surut. Semakin dekat gelombang dengan pantai, maka kekuatannya berkurang. Tetapi apabila sampai pada air dangkal, maka gerakan gelombang menjadi getaran ke arah depan yang kuat, sehingga mengikis pantai dan terendapkan ke tempat lain. Struktur, tekstur, dan komposisi buatan. Kedalaman bentang alam atau relief dari daerah pantai atau di daerah-daerah sekitar pantai tersebut. 3. Proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai. 4. Proses geologi yang berasal dari dalam bumi. Kegiatan gelombang. Jenis dan karakteristik pantai. 1. Menurut Johnson, pantai dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pantai yang tenggelam. Ciri-ciri pantai tenggelam. A. Di muka pantai terdapat pulau. B. Garis pantai tidak teratur. C. Teluk alam. D. Lembah-lembah turun. Yang kedua, pantai yang terangkat. Ciri-ciri pantai naik, yaitu A. Di muka pantai terbentuk undak-undak pantai dan gosong pasir atau tanggul-tanggul. B. Garis pantai relatif turun. C. Relief relatif rendah. 3. Pantai netral. Ciri-ciri pantai netral yaitu A. Garis pantai relatif lurus. B. Pantai landau, ombak tidak besar. C. Kadang-kadang terbentuk delta bila suplai material melimpah. Dan yang keempat, pantai campuran. Ciri-ciri pantai campuran yaitu A. Pantai menunjuk undak pantai. B. Lembah tenggelam akibat turun dan naiknya muka air laut. Macam-macam bentuk lahan proses terjadi. Bentuk lahan marine dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Bentuk lahan erosional. 2. Bentuk lahan deposisional. Ada beberapa jenis bentukan erosional adalah 1. Bentuk lahan slip. 2. Bentuk lahan shear shaft. 3. Bentuk lahan shear arc. 4. Bentuk lahan shear stack. 5. Teluk. Dan ada beberapa jenis bentukan deposisional, yaitu 1. Pantai bergisik. 2. Beting gisik. 3. Tombolo. 4. Spit. 5. Laguna. Proses marin sering dipengaruhi juga oleh aktivitas daratan, yaitu aktivitas fluvial, sehingga sering disebut sebagai proses fluvial. Ke marin adalah delta. Proses marin sering dipengaruhi juga oleh aktivitas daratan, yaitu aktivitas fluvial, sehingga sering disebut sebagai proses fluvial. Ke marin adalah swampy bed. 1. Perkembangan pantai tenggelam ada 2, yaitu A. Stadia awal. B. Stadia muda. 2. Perkembangan pantai timbul ada 4 macam, yaitu stadia awal, stadia muda, stadia dewasa, dan stadia tua. Dan yang selanjutnya, bentuk lahan asal marin
sering dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya yaitu 1. Di daerah laut yang dangkal seringkali dimanfaatkan sebagai tambak ikan. 2. Di wilayah gisik dan beting gisik sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan tempat bersantai. 3. Bentuk lahan tombolo yang terbentuk secara penuh dan sudah terhubung dengan pulau utama seringkali dimanfaatkan sebagai wilayah pemukiman dan lain-lain. 4. Di wilayah pasang surut dapat dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan dengan memasang jaring saat air pasang. Ada berbagai permasalahan yang ditentukan dalam pembangunan wilayah pesisir, antara lain 1. Pencemaran. 2. Kerusakan fisik habitat fisik. 3. Pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan. 4. Abrasi pantai. 5. Konversi kawasan lindung menjadi pertunjukan kawasan pembangunan lainnya. 6. Bencana alam. Ada beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan di daerah pantai, yaitu 1. Memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya terumbu karang dan pohon bakau. 2. Memberikan bantuan alternatif perjalanan lain sebagai konsekuensi larangan aktivitas pemboman oleh nelayan. 3. Melakukan pemanfaatan bibit bakau guna untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan rehabilitas terumbu karang atau biasa dikenal dengan istilah transplantasi karang. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.